Mana bang? Ya ini, Apa itu? kelihatan nggak? Ibrani 57. Ibrani 5 ayat 7. Ya, ini kitab dari mana? Maksud saya kitab siapa gitu? Lah itu handphone. Bukan, Ibrani 57 itu kitab apa? Oh, surat Rasul Paulus. Oh, jadi dari Kristen ya? Iyalah, surat Rasul Paulus itu. Nah, Ibrani. ini yang ditanya dia tadi ini. Terus apa yang mau ditanyakan apa? Ini. Coba baca itu judulnya apa tuh? WBTC Draft, nggak tahu juga apa itu. Apa lagi tuh? Berapa? Yesus hidup di bumi, ia berdoa kepada Allah dan Bukan itu yang ditanya, AMD. AMD, apa itu? Kok WTJ bukan? Apa ini itu? bedanya semuanya apa ya? Kira-kira begitu mah. Ya, nggak tahu itu situs-situs orang. Ya kan kita memperjelas ini. maksudnya Memperjelas ini. apa? Ini kan surat apa? Dari Coba bukakan Paulus, paslap yang di tempat lu apa tulisannya? Oke, Ibrani 5 ayat Oke. 7. Itu Nah, tadi ini AMD mungkin ini AMD tadi. Yang ditanya kan mungkin ini. Itu kan AMD tuh Alkitab Mobile, ya kan? Hmm. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia didengarkan. Ia telah didengarkan. Apa yang mau ditanya? Nah, itu artinya kayak gimana maksudnya gitu. Arti apa itu yang ada di bawah itu apa? Ini peristiwa Getsemani. Matius 26 ayat 36. Coba buka paslap. Matius 26 ayat 36. 36. Oke. Set. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara pergi ke sana untuk berdoa. Lanjut ya. Oke, itu gini ya. Kalau kita lihat di dalam Pak Rojo masih monitor Pak Rojo? Ya, siap. Ya, Pak Rojo ya. Ini perikopnya adalah Yesus sebagai imam besar ya. Sebagai seorang imam besar dia memang apa dikatakan di situ ya? Dalam hidupnya sebagai manusia, ini merujuk kepada keimamatannya ya. Ia telah mempersembahkan doa karena yang mempersembahkan doa itu hanya seorang imam. Kan dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ya. Sebagai imam, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Allah ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Hanya seorang imam yang mempersembahkan kurban itu kepada Allah. Untuk apa? Untuk sang imam itu diselamatkan dan orang-orang lain juga diselamatkan. Ini maksud dari teks itu. Dia yang sebagai imam, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, dan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Di dalam keimamanannya dia telah didengarkan oleh Bapa. Itu maksud dari ayat ini, Pak. Itu yang ayat yang di Iya, sebagai manusia. Itu tadi dibilang sebagai manusia. Jadi konteksnya dia itu mempersembahkan doa. Nah, ini saya tanyakan lagi ya. Kalau dari yang di googling saya ini tadi banyak artian, ada yang dari TB, dari AYT, dari TL. Itu maksudnya bagaimana? Maksud apa? Apakah Coba bacakan. Dari TL apa? Nah, ini kan Bacakan. contoh. Bacakan aja, bacakan. Oh iya. TL itu terjemahan lama. Apa di terjemahan lamanya ditulis? Maka ia pun tatkala di dalam keadaan manusia sudah mempersembahkan doa dan permintaan kepada yang Sama. berkuasa. Iya, sama. Lalu? Nah, ini maksudnya kan gini. Itu terjemahan lama. Lalu Iya, yang iya. lainnya? TB, TL. TB yang kayak gimana TB? TB dalam hidupnya sebagai manusia. Ya, Ia sama. telah- Sama dalam keadaan doa. sebagai manusia, dalam hidupnya sebagai manusia sama. Ya, Itu berarti- hanya gaya bahasa. Jadi terjemahan lama dan terjemahan baru itu gaya bahasa yang digunakan untuk lagi mempermudah orang untuk mengerti firman Tuhan ini. Tuh.
Nah, ini lagi yang satu lagi KSZI ya. KSZI, ketika Isa hidup sebagai manusia, dia telah berdoa dan menerima Nah, itu dari kepada perspektif Allah. KZEI itu Dari dia mana itu? Isa. Nah, itu sama kan? Sama kan? Maknanya sama nggak? Jadi gini, maksudnya kepada Allah ini Allah yang mana? Nah, itu yang Bapak. dimaksud. 1 Korintus 8 ayat 6. Bapak. Bukan Allah SWT. Bapak. Berarti kan dia si permisi Yesus ya. Hah? Dia kan berarti berdoa kepada Bapa. Iya, dalam kemanusiaannya itu jelas sekali tadi. Bahkan di kata pertama itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, iya. Kemanusiaannya pasti berdoa. Kenapa? Karena dalam kemanusiaannya dia itu takluk terhadap maut. Dalam kodratnya sebagai manusia dia itu orang Yahudi. Dalam kodratnya sebagai manusia dia itu imam. Dalam kodratnya sebagai manusia dia itu nabi. Dalam kodratnya sebagai manusia dia raja. Dalam kodratnya sebagai manusia dia guru. Tidak ada yang menolak. Oke, siap. Nah, jadi inilah salah satu. Mungkin saya ini ada berpesan Oke, sedikit ya. yang Anda tanyakan kenapa ada KZTLTB ya. Saya Pak Prof Paslap menceritakan tentang Yesus dengan perspektif saya, gaya saya berbicara. Pak Prof Iya. juga gitu. Itu maksud terjemahan tadi, tetapi merujuk hal yang satu yang sama dengan gaya bahasanya. Nah, Masing-masing. jadi gini, ya mohon maaf ya. Jujur saya pribadi tersinggung dengan penerjemahan Anda semua tentang Al-Quran. Mohon maaf ya. Jadi gini, kalau di dalam agama saya, mohon maaf, kalau di dalam agama saya itu jujur saya pribadi tidak sepenuhnya menguasai Alkitab saya. Cuman tetap iman saya tetap kepada iman saya. Jadi mungkin ini ada sebagai pesan untuk sahabat-sahabat kami yang beragama Islam. Janganlah kita mengoreksi rumah tangga orang lain selagi rumah tangga kita masih belum kita benarkan atau belum kita apa ya istilahnya. Oke, sebenarnya Pak, kita nggak boleh menyalahkan umat Islam yang mengoreksi iman kami gitu. Karena Allah memang kerjaannya ngoreksi iman orang. Coba kau baca Quranmu. Yang mana ya? Apa nggak dikoreksi nih Yang sama mana Allahmu tuh, ini? Telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Ya wajar kalian Islam itu mengira kami menuhankan 3. Orang Allahmu pun kayak gitu kerjaannya. Yang tadi kan Itu satu. Oke, sebentar. Itu satu. Lalu dia bilang, Isa tidak disalib melainkan diserupakan. Kan gila ini lebih gila lagi nih. Udah jelas-jelas. Data di abad 1 sampai ke abad 6 itu nggak ada yang menolak penyaliban. Tiba-tiba Allah mau mengoreksi. Ya, oh dia diserupakan, kan gila. Jadi kamu jangan nyalahkan orang Islam. Memang kerjaannya ngoreksi, ini isinya. Hah? Itu sejak kapan Isa itu lahir di bawah pohon korma? Gila. Nah, boleh saya berbicara? itu jadi gini ya Pak Rajo, saya mengerti niat baik Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau menasehati, kayaknya nasehatilah dulu Tuhanmu. Itu lebih ya. Makanya kenapa Buddha, Hindu, yang agama lain itu nggak pernah nyibukin mereka diri mereka dengan mengkoreksi iman saya. Kenapa? Karena Tuhannya kayak gitu memang. Tuhannya nggak menyinggung Tuhan lain gitu. Tapi Tuhan kau kan emang itulah. Rese. Itu jadi gitu Pak. Jadi kita nggak bisa salahkan umat Islam, nggak apa-apa. Kami ini bahkan Tuhan Yesus itu udah tahu ya. Kan banyak orang-orang yang mengoreksi iman kami. Makanya Yesus tuh bilang apa dalam Alkitab? Siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban iman kamu. Jadi setiap ada orang yang menanyakan tentang iman kami harus siap sedia menjawabnya. Karena Tuhan Yesus tuh tahu akan ada ilah-ilah lain yang mengoreksi iman kita. Kami nggak keberatan untuk itu. Gitu Pak Rajo. Jadi kalau Anda mau nyuruh orang Islam jangan gitu loh. Nggak bisa Pak. Emang di situ disuruh kok. Berdebatlah kamu katanya. An-Nahl ayat 125. Itu. Al-Quran menyuruh dia debat, menyuruh orang Islam debat. Iya. Yang mana saya juga pengen baca yang Kasih pesan Islam. tadi.
Oke, kita pahami sama-sama ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nih, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nih, emang boleh berdebat Pak di Islam? Suruh kan? Tapi kalau di Kristen, kita kasih catatan. Sama orang Kristen ya. Nih, kata-katanya keren banget nih. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah dasar kami mengadakan tanya jawab di sini di media sosial untuk Apologetinya. karena apa? Karena orang-orang Islam tadi yang mengandalkan An-Nahl 125 itu nggak pakai data, cuma modal mintir. Tapi kami harus baca, nggak bisa nggak bisa. Bahkan kalau kami sembarangan pun, ini romo kami akan negur langsung. Ngasal-ngasal terjemahin, ngasal-ngasal tafsir, nggak bisa. Karena buka Efesus 4 ayat 5, pasal. Oke, Efesus 4. Efesus 4 ayat 5, nah tuh. Karena di dalam Kristen itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, imannya harus satu. Nggak bisa nanti, oh si A kafir, ya, Ahmadiyah kafir. Nanti si A ngomong Sunni kafir, Gafatar kafir, Rafatar kafir, Raffi Ahmad juga kafir. Nggak bisa begitu. Mak bapak. Itu satu iman. Makanya pengakuan iman Rasul itu gereja yang satu, kudus, apostolik, katolik. Katolik itu sifat ya, sifat Katolik. Kalau di teman-teman Protestan, gereja yang kudus dan am. Nah, am itu satu, menyeluruh. Itu. Gitu bang. Ya, baik. Jadi menurut itu semua kan ada cerita di dalam ayat-ayat yang Bapak bicarakan. Jadi di ayat-ayat itu kalau dibaca sepenggal-sepenggal, memang kesannya tidak tidak sempurna dalam pengertiannya. Dan yang bisa mengartikan itu adalah ahli kitab masing-masing. Ya betul? Betul tidak? Halo, Kak? Tes, halo? Iya. Gimana Pak? Iya. Gimana? Jadi kalau menurut saya seorang Islam awam ini yang cuma bisa mengimani tanpa melihat sedalam-dalamnya kitab kami. Seperti contoh Anda yang sudah mahir dalam membaca, mahir dalam mengartikan. Nah, jadi gini, saya pribadi membaca kitab saya, belum tentu saya bisa memahami sepenuhnya dari kitab saya. Apalagi saya membaca kitab Anda, kan begitu. Itu urusan bapak sebenarnya, bukan urusan kami. Begitulah Anda ini sangat pintar atau sangat hebat dalam mengartikan Alkitab Anda semua. Cuman belum tentu juga dalam pandangan kami pengertian Anda itu benar. Itu kata Bapak, coba kata Al-Quran ya. Mana narasi Bapak sama Al-Quran mana lebih valid? Al-Quran kan? Buka Yunus 94, Paslah. Ya, jadi gini, udah nggak usah Bentar, nyimak aja, nyimak. Jangan nggak usah. Kita data loh ini. Al-Quran yang ngomong. Yunus 94. Nah ini, ya. Jika engkau Muhammad, ini Muhammad loh, bukan Bapak. Yang turun tadi, udah turun ya, nggak diturunin ya. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum baca Quran itu orang apa? Kitab apa yang turun sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil kalau di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka.
Halo Nasrun. Al-Quran suruh nanya kok. Makanya kita buka room. Mbak. Benar. Halo. Islam Kristen Nasrun. Ya Mbak. Bapaknya keluar ya Islam. tadi ya. Mungkin dia nggak tahan baca Qurannya. Ya kalian itu gimana mau mengerti? Orang kalian Ya aja benar ditanyakan agak ketakutan. Sabar Marwan. Jangan kayak mau nyium Hajar Aswad, berisik kali kau. Ya wajar. Mereka itu kalau nggak ngerti jangan curhat di sini. Ditunjukkan ayat kabur. Kenapa? Takut sekali baca kitabnya. Takutkah kalian menggunakan logika kalian? aku. Oke, halo Nasrun. Anda sebentar ya. Kalau nggak sabar Anda turun aja. Ya, Kenapa ya Bu? Kenapa? ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Silakan. Nasrun. Sorry, gedein Nasrun bentar ya. Ini foto profilnya Al-Azhar 37 bukan? Oh bukan. Udah. Nggak berpayudara montok? Apa bro? Nggak ngerti aku. Kira. Zainab. Ya, silakan. Kirain tadi Zainab. Ya gini ya Bu ya, aku mau bertanya nih Bu. Silakan. Misalkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan dia misal pasti lah. Memang Yesus itu dia Tuhan. berdosa kan? Bukan misal itu memang dia Tuhan. Ah, Kok oke lah. misal lagi? Ya itu kan menurut iman Ibu. Enggak, dia memang Tuhan atas seluruh semesta ini. Dia adalah Tuhan yang Ya, benar. oke, saya tanya kalau memang Cuman kan Anda lebih milihnya kalau dia memilih memang- berhala gitu kan. Jadi Yesus itu memang Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Tapi kan Anda pengennya Tuhan yang adalah berhala-berhala yang ngaku-ngaku Tuhan, gitu. Silakan, Pak Nasrul. Yesus itu pasti berdosa kepada Iya gini, Yesus itu pasti berdosa kepada orang tuanya kan? Nggak ada. Mana ada Jelas Yesus lah dia berdosa berdosa, kepada Bu. orang tuanya? Mana dalilnya? Yang nggak ada sperma semua Tuhan Kristen, nah, termasuk Nabi Adam. Di mana dikatakan Yesus nggak ada dosanya? Coba tunjukkan. Biarin dia aja Faslap, biar kalau dia Ibu Faslap. Maria itu gini. Yesus nggak ada sperma Kalau sama ibu- kayak Nabi Adam. Marwan, Anda Islam sebentar, Pak Nasrul. Anda Islam? Islam lagi. Oke, gini ya. ada Islam kata itu biar pandai jangan sesat terus. Baik. Anda ini punya orang tua? Punya ibu? Punya kalau Oke. dicium itu Diajarkan nggak? Diajarkan nggak untuk sopan? kalau dicium mama kamu kan Iya, gini Pak. Pak, kalau Anda memang manusia yang nggak pernah mengecap pendidikan, Pak, di bawah aja dulu ya. Ini kasihan, Pak ya. 2.200 orang di sini harus mendengarkan perkataan seseorang yang tidak sekolah, gitu ya. Kalau nggak mengecap pendidikan, ya diam itu lebih baik sebenarnya, Pak. Karena diam itu emas, Pak. Silakan, Pak Nasrun. Iya, yang jelasnya gini Bu, Ibu Maria Maaf itu ya saat dia teman-teman, melahirkan, dia jangan pasti tersinggung ya. berdosa. Saya takutnya tersinggung ya. Saya tahu Nabi Islam itu memang nggak pernah mengecap pendidikan gitu ya. Ya wajar. Maaf ya, tapi saya nggak mau nyinggung Nabi kalian ya, yang nggak pernah sekolah itu, yang nggak pernah tahu huruf ya, nggak pernah baca ya. Maaf. Yang tadi nggak apa-apa ya. Mungkin dia sedang menyamakan dirinya dengan nabinya gitu. Takut levelnya di atas, jadi dia harus merendahkan dirinya di bawah dari level junjungannya. Betul ya Pak Prof ya? Kok demi Ya agak ini kalau saya lihat-lihat sih ini kayaknya tendensiusnya ngejelek-jelekin Aisyah ini karena nggak disekolahin suaminya. Oh iya, kan waktunya digauli. Jangan sekolah, digauli aja. Silakan Pak. aku belum selesai bertanya. Iya, Maria itu pasti kesakitan saat melahirkan. Jadi dari mana Yesus itu tidak akan berdosa kepada Maria? Ya, coba kalau Anda mau mengatakan demikian, apalah dosa Yesus satu aja. Ya itu saat Apa? Maria itu melahirkan dia pasti kesakitan.
Orang melahirkan, ibu pernah melahirkan. Masa Maria yang melahirkan, Yesusnya yang berdosa? Jadi Anda dilahirkan ibu Anda, kau yang berdosa. Nyambungnya di mana, Dek? Makanya Muhammad bilang ibundanya masuk neraka. Oh iya. Karena melahirkan dia. Betul. Oh. Oke. Memang Anda ini berdosa kali. Isa ya, bukan Yesus ya, Nasrul. Saya bingung ya Mas Lord ya. Ya, kenapa? Lu yang nyuri, anak lu yang berdosa gitu. Agak lain. Hah? Lu yang besok gebukin orang, anak lu yang berdosa gitu. Loh, tadi Anda mengatakan ketika ibunya sakit, anaknya yang berdosa. Gara-gara ibunya melahirkan. Lah suruh aja sekalian, Allah jangan niup-niup parja si Maria. Biar Maria nggak sakit waktu ngelahirin. Nah itu. Jadi kalau di dalam iman Kristen, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan dia meminta izin. Dia meminta izin terlebih dahulu, ya. Wahai Maria, salam ya Maria ya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak yang disebut Kudus Anak Allah, ya. Lalu Maria mengizinkan, jadilah padamu seperti perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah, Maria di situ mengizinkan, jadi nggak ada dosa. Bunda Maria oleh kerelaan hatinya dia menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tidak ada dosa. Jadi Maria jika sudah mengatakan, sungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Berarti Maria bersedia untuk melahirkan inkarnasi dari anak Allah. Apakah kebersediaannya Bunda Maria menjadi dosa pertanggungan oleh Yesus? Enggak nyambung deh, beda cerita ya. Kalau di dalam versinya Islam, suruh siapa? Allahmu niup-niup parjanya si Maryam. Kan akhirnya dia tidak lahirin, jadi sakit. Kalau mau disalahkan, ya salahkan Tuhanmu. Ngapain disuruh tiup-tiup? Itu Pak, jadi dengan Anda mengatakan mamanya sakit gara-gara melahirkan, Bunda Maria tidak merasa. Dia tidak merasa dia kesakitan. Bahkan di dalam tradisi suci gereja ya, Bunda Maria itu tidak mengalami kesakitan, betul ya Romo ya? Dia itu bahkan perawan setelah melahirkan, tetap perawan. Kalau di Islam, Allah ini mengambil keperawanan. Makanya itu kan di dalam ikon itu kan di sini bintang, di sini bintang, di sini bintang. Dia dimuliakan, dia tetap perawan setelah melahirkan dan sebelum melahirkan. Itu maknanya ikon itu. Coba diperhatikan di kerudungnya Bunda Maria itu. Di sininya bintang, dia dimuliakan waktu dia mengandung Kristus, ya. Dia sebelumnya perawan, di sini setelah melahirkan dia perawan. Ini jadi kalau dikatakan berdosa lah Yesus, dosa itu adalah perbuatan melanggar. Apakah kodrat manusia yang dilahirkan itu adalah pelanggaran kodrat? Enggak. Karena perintah Tuhan di dalam Kejadian beranak cucu dan bertambah banyaklah itu waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kodrat melahirkan itu bukan setelah jatuh, tetapi setelah jatuh baru dikatakan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu kan bagi perempuan kan, namun engkau akan tetap birahi. Bunda Maria tidak mengalami kesakitan. Itu Pak. Bahkan dia perawan setelahnya. Ini nubuatan di itu ya, raja itu akan melewati pintu bait Allah dan ditutup, tidak boleh ada lagi yang lewat di situ kan, gitu kan nubuatannya ada. Jadi jangan dikatakan Kristus itu lahir dari perawan Maria sehingga dia berdosa kepada ibunya. Ada lagi Pak Nasrun? Agak lain kau. Yang mana? Oke, ini kita tahu ya bahwa Maria itu kesakitan melahirkan karena Allah yang tiup. Dari mana ketuhanan Yesus? Dari mana letak ketuhanan Yesus?
Ketika dia mana letak mampu, ketuhanan ya Yesus? ini nih, ketika dia mampu menjadi manusia, itu di situ kepenguasaannya. Itulah kehebatannya. Dia bisa jadi manusia karena dia adalah Allah. Dia mampu inkarnasi. Itu Allah mengambil rupa manusia, itu adalah kemampuannya. Coba kau mengambil rupa monyet, coba kau jadi monyet nggak? Nggak bisa kau. Kau nggak bisa jadi mengambil rupa monyet. Kenapa? Karena kau nggak sanggup apa-apa. Kau nggak mampu. Itu. Coba. Atau kau mau mengambil rupa agar-agar, bisa nggak kau jadi agar-agar? Nggak bisa. Kenapa? Kau nggak mampu. Tetapi Firman itu mampu mengambil kodrat manusia. Itu. Makanya dia bisa mengubah air jadi anggur. Kenapa? Dalam keilahiannya. Ya, mampu dia berjalan di atas air. Tadi mengubah air jadi anggur. Berjalan di atas air, membangkitkan Lazarus yang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, membuat mata bagi orang yang tidak bermata dari lahir. Ya. Apalagi? Bahkan dia sendiri sengaja turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Menarik semua orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan dari Allah. Itu. Dia mampu mujizat mengeluarkan tuh. Adam dan Hawa dari dunia Itu orang mati. mujizat. Mujizat. Oke, mujizat itu dari mana? Dari Tuhan lah. Lah karena dia Tuhan, makanya dia bermujizat. Mana ada Ya udah, kamu sudah mengatakannya. Dari mana? Dari Tuhan. Ya Yesus itu Tuhan, makanya dia melakukannya. para nabi itu mempunyai mujizat, Bu. Oke, apalah mujizat nabimu kalau gitu? Aduh, baru mau ngomong. Sehati gitu Mas Lam. Apalah mujizat nabimu kalau gitu? Coba. Menggilir. Apalah? Jawablah. Banyak. Satu. Banyak. Satu. Menggilir. Kalau menghujat banyak, mujizat banyak. Semua jawabannya banyak. Apa? Satu aja, satu. Kak Arde. Kalau banyak biasanya nggak ada sih, Tak. Ada itu, menggilir satu malam. Oh iya. 8:30 pria. Oh, 260. Kamera. Ini ada mujizat. Ya, Bang Nasrun kalau nyerah nanti saya bantu, Bang. Kurang ajar lu ya. Menang, Wes. Kalau di non Muslim, apa itu Nasrani, keselamatan itu dijamin oleh Yesus ya, Kak ya.